warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Kaum muslimin yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kita akan mendapatkan ganjaran yang begitu besar, yaitu salah satunya ketenangan hati, kedamaian pikiran, dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alangkah baiknya kita setiap hari semakin menambah keimanan kita agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi saat ini kita berada di bulan yang sangat penuh berkah, berada di bulan yang begitu banyak keutamaan di dalamnya, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan yang dimana pahala-pahala itu dilipat gandakan. Bulan dimana kita itu bisa beribadah secara maksimal. Bayangkan saja kaum muslimin, di bulan Ramadan pahala wajib itu dilipat gandakan berkali-kali lipat. Sementara pahala sunnah itu bisa dihitung pahalanya setara dengan pahala wajib. Karena saking banyaknya keutamaan di bulan Ramadan, hal itu bisa terjadi. Maka alangkah baiknya kita semakin memanfaatkan momentum yang sangat mulia ini untuk semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan apa? Dengan cara beribadah, dengan cara kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur akan hal ini. Karena apa? Ya, karena tidak semua orang itu bisa merasakan kenikmatan di bulan Ramadan. Banyak dari orang-orang di luar sana yang ketika ingin masuk bulan Ramadan, qadarullah mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga orang-orang yang ingin sekali menunaikan ibadah puasa, menunaikan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, tapi karena sebuah penyakit dalam diri dia yang mengakibatkan dia tidak bisa beranjak dari ranjangnya. Jadi sudah sepantasnya kita itu sangat-sangat bersyukur. Kita itu harus bersyukur dengan nikmat ini. Karena apa? Karena kita bisa berdiri dengan sehat, melaksanakan puasa, dan bisa melakukan amalan-amalan di bulan Ramadan dengan tubuh yang sehat. Itu adalah suatu nikmat yang sangat besar dan kita harus bersyukur akan hal itu. Kaum muslimin yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah di bulan Ramadan itu sangatlah penting untuk menambah tabungan amal kita agar kita bisa selamat di akhirat nanti. Ibadah itu ada banyak. Salah satunya yang akan kita bahas hari ini, yaitu salah satu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah dalam berdoa. Ya, doa adalah ibadah, dan seperti ibadah-ibadah seperti semuanya, doa ini juga mendapatkan pahala. Seperti hadis Rasulullah SAW yang artinya doa adalah ibadah. Hadis dari Abu Daud dan Tirmizi. Kita sebagai manusia itu adalah makhluk yang penuh dengan kekurangan. Kita adalah makhluk yang tidak sempurna. Tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna. Buktinya kita tidak bisa hidup seorang diri. Buktinya kita harus membutuhkan pertolongan orang lain.
Dan tentu saja kita juga butuh pertolongan Allah, karena dengan pertolongan Allah kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya seperti sekarang, Allah itu menolong kita dari segala segi. Kita bisa berdiri itu juga karena pertolongan Allah. Kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita bisa beribadah, itu juga karena pertolongan Allah. Banyak manusia di luar sana itu tidak bisa seperti kita. Jadi kita harus banyak-banyak bersyukur. Nah, kita diwajibkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah, meminta pertolongan, karena kita adalah makhluk yang sangat lemah dan tidak bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Allah untuk selamat di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan perkenankan kepadamu. Surat Al-Mu'min ayat 60. Jadi Allah itu akan mendengarkan doa dari hamba-hambanya. Jadi kita diwajibkan untuk berdoa dan Allah akan mengabulkannya asalkan kita mengimani doa tersebut dan yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa tersebut. Allah itu sangat dekat. Allah itu tahu isi pikiran kita. Allah itu tahu isi-isi hati kita. Kita berdoa dengan niat apapun, Allah tahu. Kita berdoa dengan niat yang jahat, misal, Allah juga tahu. Kita berdoa dengan niat yang baik, Allah juga tahu. Karena itulah kita jika berdoa itu harus memiliki niat yang baik dulu. Jika niat kita baik, insya Allah Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Allah juga berfirman yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, aku kabulkan doa-doa mereka dan permohonan-permohonan mereka apabila dia berdoa kepadaku. Surat Al-Baqarah ayat 186. Nah, Allah itu sangatlah dekat. Allah itu tahu perkataan-perkataan kita. Allah itu tahu doa-doa kita. Allah itu lebih dekat dari apa yang kita bayangkan. Jadi ketika kita berdoa, Allah pasti mendengarnya. Yakin saja Allah pasti akan mendengarnya. Dan kalian tidak perlu khawatir. Mau kita berdoa pakai bahasa apapun, Allah pasti mengerti bahasa kita. Tidak harus berdoa dengan bahasa Arab. Kita cuman bisanya bahasa Jawa, ya bahasa Jawa. Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Jika kita pakai bahasa asing sekalipun, Allah pasti tahu. Jadi nggak usah khawatir. Kita berdoa pakai bahasa apapun, insya Allah Allah bisa mengerti dan mendengar doa kita. Asal kita yakin, kuncinya itu yakin. Doa kita akan dikabulkan dan didengar oleh Allah. Sesungguhnya manusia itu jika tidak ada pertolongan dari Allah itu tidak bisa apa-apa. Benar tidak bisa apa-apa. Apakah kalian berpikir jika apa yang kalian makan hari ini itu hasil jerih payah kalian saja? Apa kalian berpikir kalau apa yang kalian kenakan itu adalah hasil jerih payah kalian saja? Karena hal itu sebenarnya ada campur tangan dari Allah. Jika Allah tidak mengizinkan kalian makan, maka kalian tidak bisa makan. Jika Allah tidak mengizinkan kalian bisa mempunyai pakaian, maka kalian tidak bisa mempunyai pakaian. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah berkata, wahai hamba-hambaku, kalian semua kelaparan kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah kepadaku, niscaya akan aku berikan. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tidak berpakaian kecuali aku berikan pakaian. Maka mintalah kepadaku, niscaya akan aku berikan. Hadis riwayat Muslim. Nah, inilah bukti kalau kita itu tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Jadi sudah sepantasnya kita semakin memperbanyak doa-doa kita dan yakin bahwa Allah akan memberikan pertolongannya. Karena jika kita
menjalani hidup di dunia ini tanpa pertolongan Allah, kita akan hancur. Ya, akan hancur. Karena semua rizki yang diberikan kepada kita itu adalah kehendak dari Allah. Kan Allah itu tahu angan-angan kalian. Ya, seperti contohnya kalian itu bekerja. Kalian bekerja dan berangan-angan, aku ingin punya mobil. Nah, contohnya seperti itu, angan-angan kalian. Maka Allah akan mendengarkan isi hati kalian. Hadisnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mengangan-angankan sesuatu kepada Allah, maka perbanyaklah angan-angan tersebut karena ia sedang meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Itu adalah bukti kalau Allah itu mendengar isi hati kalian. Maka perbanyaklah angan-angan kalian, niscaya Allah akan mendengarkannya. Sudah sepantasnya kita harus perbanyak dalam berdoa. Apalagi di bulan Ramadan yang suci ini, insya Allah Allah akan mengijabahi doa-doa kaum muslimin. Kita tidak bisa menyombongkan diri kalau kita itu bisa memperoleh semuanya sendiri. Tidak. Bahkan kalian itu mendapatkan semuanya itu karena pertolongan Allah. Yakin saja kalau itu adalah pertolongan Allah. Kesombongan itu akan menghancurkan diri-diri kalian. Kalian menyombongkan diri kalau kalian memperoleh ini karena jerih payah kalian. Tidak. Itu bukan karena jerih payah kalian saja, tapi karena pertolongan Allah. Kalian berdoa kepada Allah, meminta sesuatu, meminta ini, meminta itu, dan Allah kabulkan. Jadi alangkah baiknya jika kalian tidak menyombongkan apa yang kalian peroleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doa kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri karena enggan beribadah kepadaku akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina dan dihinakan. Surat Al-Ghafir ayat 60. Kita tidak boleh bersombong diri. Semua yang kita peroleh hasilnya dari pertolongan Allah. Jadi kita harus lebih memperbanyak doa-doa kita agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita bisa menginginkan kehidupan dunia yang layak, kita berdoa, Allah, semoga saya mendapatkan kehidupan dunia yang layak. Kita ingin akhirat, berdoa, ya Allah, semoga aku dimasukkan ke dalam surga. Ya, berdoa saja dan Allah akan mengabulkannya. Sesungguhnya orang yang sering berdoa itu mulia di sisi Allah. Seperti hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa itu dapat menolak bala yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Maka berdoalah wahai hamba-hambaku. Kata Allah seperti itu. Nah, jadi semua masalah yang belum terjadi pada kita dan telah terjadi kepada kita itu bisa ditolak bala dengan doa. Ya, dengan doa. Kita sedang terjadi masalah, misal kita bangkrut dalam pekerjaan, kita berdoa, maka Allah akan membuat kita meraih kesuksesan. Maka Allah akan menarik kita dari jurang ketidakberdayaan pada kesuksesan. Yang penting kita berdoa dan yakin Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Maupun yang belum terjadi, misalnya di masa depan kita ingin contoh juga menanam padi, masih menanam, belum panen, masih nanam, masih kecil-kecil itu. Kita berdoa, ya Allah, semoga padiku akan panen dengan maksimal dan memperoleh hasil yang maksimal. Nah, berdoa saja, maka Allah akan mendengarkan doa-doa kalian. Dan tentunya kita itu harus sering-sering berdoa apalagi di bulan Ramadan ini. Dan untuk doa itu kita bisa melakukan kapanpun. Misalkan kita itu membutuhkan sesuatu, insya Allah kita bisa berdoa kapanpun. Tapi ada beberapa doa yang waktu-waktunya itu biasanya ijabah, atau doa-doa yang biasanya sering diijabahi pada beberapa waktu. Contoh waktu subuh itu, atau waktu
sujud terakhir. Nah, sujud itu sangat penting untuk berdoa karena waktu seorang hamba sujud itu sesungguhnya dia itu sangat dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbanyaklah doa ketika kita itu sujud. Nah, dengan materi yang sedikit ini insya Allah kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Insya Allah dengan materi yang sedikit ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi alangkah baiknya kita setelah mendengarkan ini menjadi pribadi yang lebih baik untuk diri saya pribadi dan untuk kaum muslimin sekalian. Semoga sedikit ilmu ini bisa bermanfaat, apalagi di bulan Ramadan ini. Marilah kita saling mengintrospeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.